Perkenalkan, nama saya Gladys Kristi Saluman dengan NIM 2014201131. Saya merupakan mahasiswi aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas A3 Keperawatan semester 7. Di video kali ini saya akan membawakan materi edukasi tentang penyakit hipertensi. Salah satu penyakit yang sering menyerang masyarakat Indonesia adalah hipertensi. Penyakit hipertensi atau yang biasa kita sebut dengan darah tinggi sering disebut sebagai the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Hipertensi atau yang biasa kita sebut dengan tekanan darah tinggi merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih tinggi dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik mencapai 90 mmHg atau lebih. Penyakit tekanan darah tinggi ini biasa muncul akibat faktor risiko yang tak bisa dimodifikasi seperti jenis kelamin, umur, dan riwayat keluarga atau genetik. Selain itu juga ada pula faktor risiko penyebab hipertensi yang bisa dimodifikasi seperti kurangnya aktivitas fisik, dislipidemia, mengkonsumsi garam berlebih, kebiasaan merokok, kegemukan atau obesitas, mengkonsumsi alkohol berlebih, psikososial, dan juga stres. Bukan hanya hipertensinya saja yang berbahaya bagi kesehatan, tapi juga penyakit lain yang muncul akibat komplikasi hipertensi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf hingga gangguan serebral otak. Ada dua kategori hipertensi berdasarkan penyebabnya, yakni yang pertama hipertensi primer. Hipertensi primer merupakan penyakit tekanan darah tinggi yang tak diketahui penyebabnya. Penyakit hipertensi ini menyerang sekitar 90% pasien hipertensi. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder merupakan tekanan darah tinggi yang diketahui penyebabnya, antara lain karena kelainan pembuluh darah ginjal, penyakit kelenjar adrenal, gangguan kelenjar tiroid, dan lainnya. Kasus hipertensi sekunder setidaknya ditemukan pada 10% penderita hipertensi. Hipertensi bisa dicegah dengan mengatur pola makan Anda sehari-hari, dimulai dari membatasi konsumsi gula kurang dari 50 gram per hari atau kurang dari 4 sendok makan per hari. Kemudian, batasi konsumsi garam menjadi kurang dari 5 gram per hari atau 1 sendok teh per hari. Pada saat memasak, gunakan garam sedikit saja dan batasi konsumsi makanan cepat saji serta makanan olahan. Konsumsi daging berlemak dan minyak goreng juga perlu dibatasi menjadi kurang dari 5 sendok makan per hari. Sebagai pengganti dari daging berlemak, konsumsilah ikan sedikitnya 3 kali seminggu untuk mencukupi kebutuhan protein dan lemak tubuh. Tambahkan menu buah-buahan dan sayuran menjadi 5 porsi atau 400 hingga 500 gram per hari. Selain itu, rutinlah mengecek tekanan darah. Apabila sudah terlanjur terserang hipertensi, kendalikan dengan menerapkan patuh. Patuh adalah singkatan dari periksa kesehatan secara rutin dan mengikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan teratur, tetap menjaga kebiasaan makan dan gizi seimbang, upayakan aktivitas yang aman bagi hipertensi, hindari asap rokok, konsumsi alkohol maupun zat kardiogenik lainnya. Pastikan di rumah Anda menyiapkan obat hipertensi yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Anda juga perlu mengendalikan tekanan darah secara teratur agar tidak memicu tekanan darah tak terkontrol.